kepada para hadirin. Sebelum saya berucap lebih banyak, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah menyediakan waktunya dan menyempatkan waktunya untuk bergabung ke acara webinar ini. Sebelum saya berbicara lebih banyak, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Ratu Sagita dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, saya secara personal dan pribadi, juga beserta tim yang lainnya, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah menyediakan waktunya untuk bergabung pada webinar ini, dan juga alangkah sebaiknya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bergabung pada webinar kali ini. Baik, sebelum kita memasuki sesi pemateri, kita akan menyanyikan dahulu lagu nasional kebangsaan, lagu Indonesia Raya, dalam rangka untuk menghormati perjuangan bangsa dan negara dan juga menghargai dan menunjukkan cinta kepada negara kita. Kepada yang memfasilitasi, waktu dan tempat dipersilakan.
Terima kasih kepada yang telah memfasilitasi. Terima kasih kepada yang telah memfasilitasi lagu kebangsaan kita. Nah, telah sampai di ujung kepada sesi saya di waktu kali ini. Saya akan menyerahkan kuasa acara ini kepada Mbak Rami selaku moderator. Mbak Rami, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Lydia. Sebelumnya selamat siang, menjelang sore untuk seluruh peserta yang hadir, dan juga kepada Mbak Agnes selaku host di acara kita pada hari ini, dan saya Rahmi dari Politeknik Negeri Padang yang berperan sebagai moderator, serta pemateri kita yaitu Mbak Lydia yang akan memaparkan materi tentang peran guru dalam pembelajaran daring di era post-pandemi. Mbak Lydia merupakan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para mentor, para pembina, Ibu Dr. Eni, dan juga kepada instruktur, pada Bapak Rizky Muhammad, kemudian juga kepada instruktur nasional, kepada Ibu Febrian Dini. Kemudian langsung saja kita masuk, langsung saja kita masuk pada acara kita. Untuk pemateri saya berikan waktu dan tempat, kita persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Rami selaku moderator. Sebelumnya saya ingin menyapa semua teman-teman peserta webinar pada siang hari ini. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengumpulkan kita untuk berdiskusi melalui platform Zoom Meeting pada siang hari ini tanpa kekurangan suatu apapun, walaupun di tengah pandemi seperti ini kita terbatas dengan jarak dan waktu. Lalu yang kedua, saya berterima kasih kepada pembina VCT mahasiswa batch 9 kali ini, yaitu kepada Ibu Dr. Eni Surjati Priwowirjanto, SHMH, dan kepada instruktur nasional Bapak Rizky Muhammad Subagja, SPD, dan teacher internasional instruktur nasional kita, yaitu Ibu Febriandini KST MIB. Dan juga saya berterima kasih kepada Agnes selaku host dan juga Mbak Rahmi selaku moderator yang telah mengawali dan membuka acara pada siang hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya RR Pramudiani Lydia Rensia, atau yang biasa dipanggil dengan Lydia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran guru dalam pembelajaran daring di era post-pandemi. Tanpa mengulur waktu, langsung saja Mbak Rahmi bisa minta tolong share PPT-nya. Baik, teman-teman. Tentunya teman-teman sendiri udah tahu kan kalau peran guru itu di antara mendidik, mengajar, dan melatih siswa. Itu tugas utama dari guru itu sendiri. Lalu, apa sih peran guru dalam pembelajaran daring di era post-pandemi? Tentunya ada perbedaan yang cukup signifikan di antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luring atau onsite di sekolah secara tatap muka. Slide yang kedua, Kak.
Baik, sebentar ya teman-teman. Sebelum kita membahas tentang apa itu peran guru di dalam pembelajaran, sebaiknya kita kilas balik dulu ya mengenai apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 bukan hanya mempengaruhi aspek kesehatan saja, tetapi juga aspek-aspek lainnya seperti aspek pendidikan. Seiring dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, telah mengeluarkan surat edaran pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 pada 24 Maret tahun 2020 lalu, di mana salah satu kebijakannya yaitu menetapkan proses belajar untuk sementara dilakukan secara online dari rumah masing-masing. Itu berdasarkan surat edaran yang pertama ya teman-teman, di mana pandemi COVID-19 telah diumumkan oleh Presiden kita Joko Widodo yang telah ada di Indonesia. Dan seiring berjalannya waktu, tentu surat edaran itu telah menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Di mana yang terbaru itu kalau tidak salah, mulai bulan Juli besok untuk SMA, SMP itu sudah mulai pembelajaran secara ini ya teman-teman, luring seperti itu. Dengan demikian, tidak akan terjadi tatap muka antara guru dengan siswa. Padahal, kita tahu bahwa interaksi guru dengan siswa dalam proses pembelajaran itu sangat penting untuk mengetahui kemajuan proses belajar siswa. Dengan adanya belajar daring, guru harus benar-benar memperhatikan belajar siswa yang dilakukan secara online. Tak hanya guru, pihak sekolah pun dituntut agar tetap melakukan pembelajaran dengan proses yang sudah tidak melakukan tatap muka di kelas, melainkan dengan pembelajaran daring atau online. Kini pembelajaran yang biasanya berbasis onsite sudah mulai berganti ke online, dan semuanya sudah mulai berbasis digital tanpa ada tatap muka di kelas. Seperti itu. Lalu lanjut slide ketiga. Next, Mbak. Nah, iya. Apa itu peran guru? Telah kita singgung tadi ya di awal kalau peran guru itu mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik. Namun nggak cuma itu teman-teman. Di sini akan saya jelaskan. Peran guru secara umum adalah sebagai tugas pendidikan meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Seorang guru juga berperan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan serta pengetahuan siswa. Oleh karena itu, guru harus bisa membuat siswanya tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu, berdasarkan pemaparan seorang ahli, yaitu Sukitman, menjelaskan bahwa guru sebagai salah satu objek pembelajaran harus mampu dan dituntut untuk berperan aktif dalam pembentukan motivasi siswanya, agar mampu menyerap apa yang telah dilakukan dalam proses belajar mengajar berlangsung. Seperti itu ya teman-teman. Lalu lanjut slide keempat, apa itu peran guru dalam pembelajaran daring? Sebenarnya ada 11 peran yang wajib untuk dikuasai oleh guru itu sendiri agar pembelajarannya itu dapat berjalan dengan lancar. Bisa dilihat di slide Zoom-nya itu, peran guru ada yang sebagai pendidik, motivator, fasilitator, sumber belajar, demonstrator, dan lainnya. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Lanjut. Next, Mbak. Baik, yang pertama itu ada guru sebagai pendidik. Nah, pasti teman-teman udah tahu kan kalau guru itu tentunya mendidik peserta didik. Guru merupakan pendidik, tokoh, dan panutan bagi peserta didik dan masyarakat. Guru sebagai pendidik memiliki arti bahwa guru mempunyai peran untuk mendidik siswa. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus memiliki standar serta kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Agar tentunya berbeda dong, guru sendiri itu harus memiliki kualitas yang menonjol dan ciri khasnya sendiri. Lalu guru itu wajib untuk memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, wibawa, serta kedisiplinan yang dapat dijadikan contoh
Bagi peserta didik sebagai seorang pendidik, guru juga harus mempunyai sikap yang objektif, tidak diskriminatif, dan profesional. Lalu selanjutnya, slide yang ke-6. Yang kedua, ada guru sebagai pengajar. Tugas utama guru adalah mengajar. Siapa yang nggak tahu coba kalau tugas utama guru itu mengajar? Mengajar di sini itu artinya memberikan, menyampaikan ilmu pengetahuan yang guru miliki kepada siswa atau peserta didik. Guru harus dapat menyampaikan materi dengan jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Selain itu, guru harus mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapat, berpikir kritis, dan terampil dalam memecahkan beragam masalah. Dan juga terdapat faktor dalam mengajar meliputi 1. Kematangan, lalu ada motivasi, hubungan antar manusia dan guru, tingkat kebebasan, kemampuan verbal, keterampilan guru di dalam berkomunikasi, dan rasa aman dan nyaman. Lalu selanjutnya untuk peran guru, yaitu ada guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar ini berkaitan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran yang ia ampu. Guru harus update pengetahuan dan wawasan terkait materi pelajaran yang diajarkan. Guru dapat mencari materi pelajaran terbaru dengan membaca referensi, artikel jurnal, peraturan-peraturan terbaru, dan bahkan berita. Sehingga ketika siswa bertanya, guru dapat menjawab pertanyaan siswa dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tentunya kita kalau sebagai guru nggak mau dong dicap kayak, wah guru itu ternyata nggak tahu tentang berita ini, jadi aku nggak bisa menggali informasi dari guru itu. Kita nggak mau kan tentunya dicap peserta didik seperti itu. Jadinya kita sebagai guru itu harus up to date dengan informasi yang tengah terjadi di masyarakat, maupun tentang materi pelajaran yang kita ampu seperti itu. Lalu selanjutnya ada peran guru sebagai fasilitator. Fasilitator artinya memberikan pelayanan dan fasilitas, ya kan? Peran guru sebagai fasilitator adalah guru memberikan pelayanan dan fasilitas terkait dengan pelajaran yang diampunya. Tujuan pelayanan yang diberikan guru adalah agar siswa dapat dengan mudah menerima dan memahami materi-materi pelajaran, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu selanjutnya, ada guru sebagai pembimbing. Next, Mbak. Membimbing di sini artinya memberikan arahan dan saran kepada siswa terkait dengan pembelajaran. Tentunya teman-teman tahu istilah kalau guru itu adalah orang tua peserta didik di sekolah. Nah, nggak ada salahnya bahwa guru itu juga memiliki peran untuk membimbing anak atau peserta didik di sekolahan. Dalam proses pembelajaran, guru itu harus berperan untuk membimbing siswa. Selain itu, guru juga membimbing dalam aspek kreativitas, spiritual, moral, mental, dan emosional siswa. Sehingga guru tidak hanya mengajar saja, tetapi juga membimbing siswa. Lalu selanjutnya, ada guru sebagai demonstrator. Demonstrator di sini artinya mempraktikkan dan menunjukkan. Ketika proses pembelajaran, guru dapat mempraktikkan langsung materi yang diajarkan kepada siswa. Guru dapat menunjukkan cara mengerjakan soal dari materi pelajaran, sehingga guru tidak hanya ceramah terkait materi pelajaran, tetapi juga harus dapat menunjukkan dan mempraktikkan dari materi tersebut. Jadi semisal contoh kalau mata pelajaran yang terlalu teoritis, itu kan guru kan memberikan demonstrator mengenai hal-hal yang biasa dikerjakan di lingkungan sehari-hari. Dan kalau misal di akuntansi sendiri, ini kan mata pelajaran praktikum. Itu tuh nanti guru bisa menggambar sebuah tabel di papan tulis, lalu memasukkan suatu akun ke dalam kolom
debit atau kredit, dan menjelaskan mengapa akun tersebut bisa masuk ke kolom debit atau kredit. Dan selain itu juga, demonstrator juga memiliki peran yang mana dapat menunjukkan sikap-sikap yang bisa menginspirasi siswa agar dapat melakukan hal-hal yang sama bahkan lebih baik. Oke, lanjut. Selanjutnya ada guru sebagai pengelola. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki peran mengelola kelas. Pengelola di sini artinya memegang kendali atas iklim yang ada di dalam suasana proses pembelajaran. Guru harus dapat mengelola kelas menjadi kondusif, kelas yang menjadi aktif, dan kelas yang menyenangkan. Guru sebagai pengelola ini diibaratkan bahwa guru sebagai nahkoda yang memegang kemudi dan membawa kapal dalam perjalanan yang aman dan nyaman. Tentunya teman-teman waktu SMA atau bahkan teman-teman yang masih SMA nih, sering ini kan guru yang ngatur-ngatur. Nah, itu tujuannya itu untuk membawa kelas menjadi kondusif, aktif, dan menyenangkan. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya, next, Mbak. Yang selanjutnya ada peran guru sebagai seorang inovator. Inovator di sini artinya menciptakan inovasi. Inovasi ini dapat berupa bahan ajar, media pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Biasanya bahan ajar, media pembelajaran, dan strategi pembelajaran itu dibuat guru di dalam RPP. Guru pun harus mampu memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Dalam menciptakan inovasi, guru pun harus mengikuti perkembangan zaman. Tentunya teman-teman yang seangkatan sama saya, kan perubahan kurikulum saat memasuki SMP, kan kurikulum 2013 ya, tentunya itu akan sangat terasa sekali perbedaannya. Karena itu kurikulum 2013 itu kan mengikuti perkembangan zaman, di mana teknologi itu sangat sangat kental dengan kurikulum tersebut. Nah, ini juga guru tidak bisa menyampaikan materi seperti zaman di mana guru dulu belajar di sekolah. Jadi, apalagi anak zaman sekarang kan nggak suka ceramah ya, nggak suka diceramahin. Masa iya kalau kita sebagai guru nanti mau nyeramahin anak terus di kelas, tentunya kan anak-anak kan atau peserta didik nanti akan bosan. Jadi sebaiknya kita lebih inovatif dengan menggunakan video interaktif maupun PowerPoint atau dengan menggunakan quizzes sebagai bahan evaluasi. Seperti itu. Guru juga harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sekarang di mana pembelajaran sudah menggunakan teknologi digital. Baik, yang selanjutnya. Oke, jadi aku mau cerita yang inovator dulu ya teman-teman. Waktu perpindahan dari KTSP, waktu SD yang seangkatan sama saya kan, waktu SD itu kan menggunakan kurikulum KTSP. Nah, waktu SMP itu kan menggunakan kurikulum 2013. Nah, di situ kan sempat ada kayak perbedaan yang sangat terasa ya kan. Kayak misal di pembelajaran itu awalnya guru membuka pembelajaran. Lalu selanjutnya guru itu memaparkan materi tapi hanya sepintas kayak pengertian sampai tujuannya saja. Lalu setelah itu guru memberikan tugas kelompok maupun tugas individu. Seperti misalnya kayak silahkan kalian berdiskusi mengenai kasus ini. Jadi kita diberikan masalah gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kalau nggak salah itu ada persentase
antara keaktifan guru dengan siswa. Jadi bukan teacher centered tapi student centered. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, slide ke-13, itu ada guru sebagai motivator. Dalam pembelajaran, siswa harus memiliki motivasi dalam belajar. Motivasi ini berarti menunjukkan adanya kebutuhan siswa belajar, kemudian muncul semangat belajar. Hal tersebut supaya materi yang diajarkan guru dapat masuk ke pengetahuan siswa. Peran guru sebagai motivator ini adalah guru harus mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Peningkatan motivasi itu berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berarti faktor motivasi dalam diri siswa, kemudian faktor eksternal itu faktor motivasi dari luar diri siswa. Kalau yang faktor eksternal itu mungkin bisa bawaan dari gurunya sendiri. Kalau semisal gurunya bad mood, pasti sama peserta didiknya itu kan kerasa ya. Kayak semisal waktu kita SMA atau bahkan kita yang udah kuliah nih, kalau dosennya lagi bad mood itu kan pasti kan kerasa kayak, wah ini Bu ini kayaknya lagi ada masalah deh. Mesti nanti pembelajarannya selama pembelajaran itu nggak akan asik gitu. Jadi kita sebagai guru itu juga harus memiliki apa ya kayak kepekaan sama pembawaan diri yang positif seperti itu sehingga motivasi siswa untuk belajar itu dapat terus meningkat dan stabil. Lalu selanjutnya, next Mbak. Selanjutnya ada peran guru sebagai pelatih. Peran pelatih ini artinya guru berperan untuk melatih siswa sesuai dengan materi pelajaran. Nah, iya, situ Mbak. Guru tidak hanya memberikan contoh, tetapi juga melatih siswa untuk mampu menyelesaikan kasus atau soal pelajaran yang guru beri. Guru melatih siswa untuk mengembangkan aspek keterampilan, sehingga siswa akan menjadi terampil sesuai dengan bidangnya. Lalu selanjutnya, yang terakhir, next Mbak. Itu ada peran guru sebagai evaluator. Peran guru sebagai evaluator di sini artinya guru melakukan evaluasi pembelajaran. Tahap setelah proses pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran. Tentunya teman-teman di sini tahu dong, baik yang masih SMA maupun yang sudah kuliah, pasti setiap satu bab pembelajaran selesai, itu pasti guru atau dosen akan memberikan kita sebuah latihan atau kuis atau bahkan ulangan harian. Nah, tujuan adanya evaluasi pembelajaran itu adalah untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, evaluasi pembelajaran memberikan masukan bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi, guru juga harus mengacu pada tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan IPK dari pembelajaran tersebut, kemudian dirancang dalam kisi-kisi, yang selanjutnya dikembangkan menjadi instrumen tes. Lalu selanjutnya, nah, yang selanjutnya ada kesimpulan nih. Jadi setelah kita membahas mengenai ke-11 peran guru yang harus guru penuhi agar pembelajaran daring semakin asik dan siswa tidak merasa bosan saat Google Meeting ataupun Zoom ataupun mengerjakan tugas di rumah. Jadi kesimpulannya yang pertama, guru harus menguasai ke-11 peran yang telah kita bahas tadi. Tak boleh satupun peran yang dilupakan agar pembelajaran daring dapat terus berjalan dan siswa tidak kehilangan motivasi belajarnya. Lalu kesimpulan yang kedua, itu ada guru menguasai perkembangan iptek. Selanjutnya, guru pun harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Apalagi di masa pandemi, ilmu teknologi sangat dominan di pembelajaran daring, mulai dari membuat soal, mengerjakan soal, menyusun RPP, dan lainnya. Lalu yang ketiga, yaitu guru harus inovatif. Apabila seorang guru inovatif, maka tentunya siswa tidak akan bosan dengan pembelajaran daring. Penyampaian materi yang tidak melulu memberikan rangkuman atau e-book, melainkan melalui video interaktif, PPT, atau kuis online akan membuat siswa semakin tekun belajar. Baik, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali ke Mbak Moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Lydia yang sudah memaparkan materinya. Terima kasih juga untuk semuanya yang telah menyimak untuk materi kita pada hari ini. Kemudian saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin barangkali bisa bertanya jawab di komentar di chat ya. Oke, kita tunggu bentar. Ini kalau agak ada yang nanya, kita closing aja kali ya. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Oke, kita tunggu beberapa menit lagi ya. Untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan untuk bisa menulis di kolom chat. Saya izin bertanya. Monggo, Mbak. Silakan, Mbak Tasya. Ya, sebelumnya saya Tasya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Izin bertanya, saya ingin mengetahui apakah ada kesulitan khusus yang dirasakan oleh guru selama pembelajaran daring. Jika ada kesulitan itu apa aja dan bagaimana solusinya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan menarik dari Mbak Tasya ya. Silakan kalau mau Mbak Lydia jawab langsung. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sungguh keren banget ini dari Mbak Tasya ya, Tasya Gandani Mukti. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kalau untuk kesulitannya sendiri, ini akan saya jawab berdasarkan pengalaman kerabat saya yang seorang guru. Jadi kerabat saya ini, dia mengajar di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Semarang. Nah, sekolah itu sendiri kan nggak hanya siswanya itu nggak cuma dari Kabupaten Semarang itu sendiri, melainkan juga dari luar kota, luar provinsi, bahkan dari luar Pulau Jawa. Yang dominan itu dari Provinsi Papua, bahkan hingga Sulawesi. Nah, untuk mengenali karakteristik peserta didik itu kan sulit ya. Jadi itu salah satu tantangan yang terberat bagi guru, tentunya kan seperti itu kan. Mengenali karakteristik siswa peserta didik itu dilakukan oleh kerabat saya, seorang guru itu, dengan cara dia niteni bahasa Indonesianya itu apa ya, memperhatikan mengenai yang pertama, itu dari cepat atau tidaknya siswa itu mengumpulkan tugas, lalu dari ini, yang kedua itu dari tulisan siswa itu sendiri. Jadi kan kalau diberikan tugas itu kadang kan ada untuk menulis jawaban. Nah, dari tulisan itu kan nanti kan difoto. Nah, biasanya kalau kita sering tahu kan kalau siswa yang tulisannya jelek itu biasanya kan malas. Maaf nih. Terus kalau siswa yang tulisannya bagus itu kan biasanya yang anak rajin-rajin, apalagi yang cewek kan. Nah, mengenali karakteristiknya dari itu, dan juga yang terakhir itu juga berdasarkan nilai atau perkembangan nilai dari siswa itu. Seperti itu, Mbak Tasya. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Mbak Yulis Setiawati. Bagaimana agar kemampuan iptek para guru meningkat? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana agar kemampuan iptek para guru meningkat? Kalau berdasarkan pengetahuan saya, itu setiap guru kan di sekolah ada workshop atau in-house training IHT yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing. Nah, guru dapat mengembangkan kemampuan iptek melalui itu. Dan nggak hanya itu, guru juga harus dituntut untuk
belajar secara otodidak atau dengan mengikuti pelatihan-pelatihan online seperti di VCT ini. Kan nanti kan kita kan juga tahu gimana caranya jadi host, gimana membuat Zoom meeting, gimana membuat QR code, seperti itu kan. Juga untuk mendukung jawaban saya mau minta tolong kepada salah satu peserta kita. Di sini ada seorang guru SMK yang sungguh luar biasa. Izinkan saya undang ya. Halo Bu Mugina. Halo, selamat siang. Baik, selamat siang Bu Mugina. Saya mau meminta izin untuk menjawab salah satu pertanyaan dari peserta kami nih. Bagaimana agar kemampuan iptek para guru meningkat? Oh iya, terima kasih Adik Lydia. Boleh saya menambahkan? Jadi kalau menurut pengalaman saya, iptek itu bisa kita tingkatkan dengan cara yang seperti tadi Adik Lydia katakan, bisa melalui in-house training atau workshop yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing atau di mana dia bekerja begitu. Bisa juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang sifatnya online. Ya, jadi itu semuanya tergantung kepada motivasi dari guru masing-masing. Begitu. Selain itu juga biasanya dari setiap sekolahan itu juga menyelenggarakan apa yang namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, dari situ juga bisa saling belajar dengan tutor sebaya. Ya, tutor sebaya antar guru dalam MGMP kecil ataupun MGMP tingkat kota atau kabupaten. Nah, di sana juga bisa meningkatkan kompetensi kita dalam hal IT-nya, seperti itu. Oke, Begitu, baik. Adik? Terima kasih Ibu atas jawabannya. Iya, sama-sama. Bagaimana Ibu Yulis? Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, sepertinya dapat diterima ya. Silakan Mbak Moderator. Terima kasih Mbak Lydia dan juga terima kasih kepada Ibu Mugina yang sudah menambahkan. Oke, terima kasih kata Mbak Yulis ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, atau mungkin barangkali Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya melalui voice. Oke, seperti tidak ada ya, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Terima kasih kepada pemateri kita juga Mbak Lydia dan juga kepada host kita Mbak Agnes dan juga kepada instruktur-instruktur yang telah hadir pada acara webinar kita pada hari ini. Kemudian saya selaku moderator minta maaf mewakili pemateri dan juga teman-teman dari VCT ya. Kemudian oh ya, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Kemudian sekian dari saya sebagai moderator, saya kembalikan kepada host Mbak Agnes. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Rahmi, terima kasih kembali kepada Mbak Lydia atas materinya yang sangat mendukung. Sekali lagi terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya dan juga menyimak pematerian ini. Semoga ya walaupun kelihatannya yang hadir di sini udah senior semua. Kita di sini cuma diuji sebenarnya, tapi kita berharap untuk teman-teman yang lain yang mungkin nanti profesinya ingin menjadi guru atau setidaknya memiliki peran menjadi guru, semoga pematerian ini dapat membantu. Sebelum kita tutup acaranya, mungkin para hadirin bisa menyempatkan waktunya untuk menyalakan kameranya supaya kita punya punya dokumentasi dulu gitu ya. Jadi boleh para hadirin untuk dinyalakan kameranya, lalu saya akan foto. Ya lumayan lah kayak kita untuk tahu kalau ini pernah ada. Oke, wah kita lihat ya mukanya pada rupawan semuanya, para bapak ibu, teman-teman juga, karena pasti ada yang masih mungkin dari yang teman-teman lain gak ada lagi.
lupa di-record kan? Ya udah Bu. Sudah direkam? Kembali. Oke, Sudah. baik. Sudah Ibu. Sinyalnya aku Terima kasih hilang. juga kepada Pak Rizky dan Aku nangis kalau recordnya hilang. Enggak hilang, itu nanti ada muncul lagi, percayalah. Ini udah selesai belum, Mas? Iya Bu, udah. Itu ada ibunya masih. Ibunya. terima kasih. Selamat semuanya. Terima Ya. kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih ibunya Ibu Lydia. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin kita akhirin aja untuk semuanya kali ya, Mbak. Oke. Ini Bu Eni hostnya mau ngasih masukan apa enggak itu Bu Eni? Mungkin Bu Eni